Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu wa ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam insyaallah tercurahkan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga sampai kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini masih kita melaksanakan salah satu ibadah kewajiban puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wal yastajibu li wal yu'minu nabi." Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hari yang ke-25 ini, jemaah sekalian, hari yang ke-13, ya, maaf, maksud saya tanggal 25. Hari yang ke-13 ini kita berada pada tahap yang kedua, yaitu pengampunan. Mudah-mudahan banyak doa-doa yang kita ucapkan, kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kata beda tapi artinya mengandung doa, yaitu amin dan salam. Pertama adalah saya jelaskan di sini mengenai salam. Jemaah sekalian, di dalam salah satu ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-86, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyati fahayyu." Apabila di antara kamu ada yang diberikan penghormatan dengan salam, ya, wa ahsana minha aw rudduha, balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Ya, balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, sesungguhnya Allah mempertimbangkan sesuatu. Nah, maksudnya di sini adalah apabila di antara kita saling menegur, saling memberikan penghormatan dengan kata salam, maka kita jawab dengan yang lebih baik. Contoh, di dalam pengertian ayat ini, bahwa apabila kita memberikan salam kepada keluarga kita atau saudara kita, "Assalamualaikum," maka kita jawab dengan yang lebih baik, "Waalaikumsalam warahmah." Ya.
atau sama dengan yang kita ucapkan. Kalau saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab yang lebih baik. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan sama yang diucapkan oleh keluarga yang memberikan salam. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka menjawabnya Waalaikumsalam, pahalanya 10. Warahmatullahi, kita tambah dengan warahmatullah, pahalanya menjadi 20. Ini doa. Kemudian ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya menjadi 30. Jadi ini adalah kata salam ini saling doa mendoakan. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa salah satu yang mendapatkan naungan di hari kemudian, di mana tidak lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah warajulana tahabba fillahi jatamahu tafarraqa alaihi. Yaitu dua orang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya saling doa mendoakan. Ya, itu. Di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-86 disampaikan bahwa apabila di antara kamu saling diberikan penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Jemaah sekalian. Yang kedua adalah kata amin. Ya, ini jemaah sekalian. Kenapa amin? Ya, ternyata amin ini adalah beda arti. Ya, jemaah sekalian. Kadang akhir-akhir ini memang kata amin ini kadang-kadang kita sepelekan. Banyak orang yang mengartikan lain-lain. Ternyata kalau kita menjawab, Rasulullah SAW sampaikan bahwa apabila kamu mau melaksanakan salat, pertama yang kita lakukan adalah luruskan saf. Ya, kita luruskan saf. Kemudian yang kedua anjuran Rasulullah SAW, maka pilihlah di antara kalian untuk mengimami kalian. Ya. Kemudian setelah mengimamin kita dalam melaksanakan ibadah salat khususnya, ketika imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita jawab semuanya amin. Nah, ternyata jemaah sekalian, amin ini beda-beda artinya. Kalau kita ucapkan, ini perhatikan kepada jemaah sekalian. Kalau amin tidak ada panjangnya, tidak ada ahkamul matnya, amin saja. Itu artinya jemaah sekalian bahwa berimanlah. Amin. Berimanlah. Makanya kalau orang membaca doa, kita hanya baca amin. Itu artinya berimanlah. Kemudian kalau amin kemudian minnya ahkamul ya, amin itu artinya orang yang amanah, orang yang terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ya, kalau alifnya di ahkamul alif, amin, ya, ingat hati-hati, amin itu artinya bahwa berilah keamanan, berilah keamanan. Jadi kalau amin, berilah keamanan. Kalau begitu menurut Rasulullah SAW, yang bagaimana yang benar? Ya, yang benar adalah pakai aminnya itu alifnya harus ahkamul mat alif. Ya, kemudian mimnya ahkamul ya. Nah, jadi artinya bagaimana caranya yang betul adalah amin. Jadi amin. Jadi kalau umpamanya orang imam baca doa atau waladdallin, kita panjangkan sedikit. Amin. Amin. Artinya kabulkanlah. Ya, kabulkanlah. Itu doa. Ya Allah, kabulkanlah.
Ya. Jadi yang bagaimana saya ulangi lagi, yang benar kata Rasulullah SAW adalah begitu mengucapkan waladhdallin atau doa, kita harus sama-sama amin, amin bersama Bapak Imam, bersama Pak Imam. Mengapa? Karena ketika kita mendengarkan waladhdallin itu di imam atau mengimami kita, maka para malaikat juga mengaminkan. Apa kata Rasulullah? Aminkan orang yang sedang duduk, sholat duduk, berbaring, kemudian dia mendengarkan imam membaca waladhdallin, maka semuanya wajib mengucapkan amin. Mudah-mudahan kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kata salam ini beda artinya, ternyata dua-dua mengandung doa. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian yang saya hormati. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulana tahabba billahi jaduma alaihi wa tafarraqa alaihi." Orang yang mendapatkan naungan di hari kemudian, di mana manusia sudah berdiri di tengah-tengah lapangan yang luas, kemudian matahari sudah tinggal sedikit, manusia pada waktu itu berbandingkan dengan keringat, maka jemaah sekalian yang saya hormati, salah satunya yang mendapatkan naungan adalah dua orang yang saling cinta mencintai, saling doa mendoakan, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya saling doa mendoakan yang kata salam itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita baca-baca Al-Qur'an, kita meminta doa kepada Allah, ya, kita selalu berdoa kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku, ya, kalau hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, fa inni qaribu, katakan saya itu dekat dengan kamu. Jaminan Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku dia berdoa, dia meminta kepadaku, ya, dia memohon kepadaku, idza da'ani, saya akan kabulkan doanya, permintaannya. Di mana pada waktu itu? Pada waktu di bulan suci Ramadan ini, jemaah sekalian. Nah, kapan kita dikabulkan oleh doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini? Pertama adalah sepertiga malam di bulan suci Ramadan ini. Ya, terutama kita sholat lail, kita doa dengan khusyuk, kita minta ampun kepada Allah, dosa kita banyak sekali, dan kita yakinkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salat wajib yaitu azan dan qamat. Nah, di situ juga makanya sebelum kita qamat, ya, kalau bisa kita sudah standby di dalam masjid, kita berzikir dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan-jaminan Allah dan Rasulnya agar kita menjadi hamba Allah yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling di antara kamu, yang paling mulia di antara kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat yang ke-13 itu, jemaah sekalian, mari kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan begitu kita tinggalkan dunia ini, kita bawa bekal yang banyak dan kita akan dipisahkan jasad dan roh dengan husnul khotimah. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kata amin dan kata salam ini kita jadikan ujung tombak di dalam pergaulan kita sehari-hari dan ujung daripada akhir doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.